ya. Jangan lupa siapkan alat tulisnya agar nanti yang pentingnya bisa dicatat. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Elvira Rosalia, NIM 1800632. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan dalam pendidikan lingkungan. Yang pertama, saya akan membahas tentang pendahuluan. Perlu kalian tahu bahwa pendidikan lingkungan adalah hal yang penting untuk dilaksanakan di sekolah dasar. Mengapa demikian? Karena siswa SD yang memiliki karakteristik selalu ingin tahu dan berada pada fase operasional konkret sedang berada pada masa keemasan untuk diberi pendidikan lingkungan. Mereka memiliki potensi untuk diajak melakukan observasi, mencatat data hasil pengamatan, menginterpretasikan dan belajar memutuskan. Masalah lingkungan merupakan hal yang sangat dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari, sehingga guru perlu mengasah kepekaan terhadap masalah tersebut. Diharapkan melalui pendidikan lingkungan, siswa akan terbentuk kepekaan, kemampuan menilai, dan kemampuan mengambil keputusan yang sesuai dengan masalah lingkungan yang mereka hadapi, terutama saat mereka dewasa nanti, sehingga kualitas lingkungan yang mereka tinggali menjadi lebih baik. Di sini pun ada 3 poin besar tujuan dari pendidikan lingkungan di SD. Yang pertama, agar siswa mampu mengidentifikasi perilaku manusia dalam perannya sebagai pengelola lingkungan. Kedua, agar siswa mampu menjelaskan aturan dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Ketiga, agar siswa mampu menguraikan tujuan pendekatan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Milania Nurlaila dengan NIM 1800170. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan lingkungan dan kependudukan. A. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Namun terkadang manusia bersikap egois dan sulit untuk bersosialisasi dengan orang lain dan lingkungannya. B. Manusia memiliki akal dan potensi yang mampu menciptakan sesuatu yang baru dan bermanfaat. Namun, hanya bisa terwujud jika manusia dapat saling berinteraksi dengan hidup dalam suatu masyarakat. C. Manusia harus memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak bisa dilakukan dengan sendiri. Harus terjadi interaksi sosial antara individu yang satu dengan yang lainnya. Dari ketiga poin tersebut, intinya adalah permasalahan yang terjadi di lingkungan dan kependudukan ini disebabkan karena manusia ini tidak ingin berinteraksi dengan orang lain. Padahal manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, harus didukung dengan orang lain ataupun dengan komponen lain seperti tumbuhan ataupun hewan. Tetapi terkadang manusia yang egois tidak ingin bersosialisasi dan bergabung dengan orang lain ataupun dengan individu-individu lain. Selanjutnya, D. Jumlah penduduk yang semakin meningkat menyebabkan kebutuhannya pun meningkat. Di zaman sekarang, kebutuhan yang harus dipenuhi ini sangat mahal. Dengan begitu, jumlah penduduk yang juga semakin meningkat akan menyebabkan kebutuhannya pun meningkat. Otomatis, pengeluaran pun harus semakin banyak. Biaya untuk memenuhi kebutuhannya pun semakin meningkat. Inilah yang biasanya menjadi permasalahan yang sangat utama di lingkungan dan juga kependudukan. Selanjutnya, penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak tepat. Di zaman iptek sekarang yang semakin maju, tidak semua individu ataupun manusia ini bisa memanfaatkannya dengan baik. Banyak sekali yang juga dimanfaatkan dengan cara yang tidak benar. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bisa untuk menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan sebaik-baiknya. Karena jika digunakan dengan baik, iptek ini bisa mendukung dan juga bisa mempermudah kehidupan kita. Namun, jika penggunaannya tidak tepat, iptek ini malah akan menjadi bumerang untuk kehidupan kita. Dan yang terakhir, pemeliharaan lingkungan yang tidak mudah dan tidak
dan tidak semua manusia sadar untuk menjaga lingkungan. Semakin bertambahnya populasi manusia, maka lingkungan pun akan semakin padat penduduk. Oleh karena itu, setidaknya harus semuanya sadar untuk menjaga lingkungan. Sebab jika tidak sadar menjaga lingkungan, maka lingkungan ini akan rusak. Nah, dari semua permasalahan itu, masalah lingkungan adalah sesuatu persoalan yang dihadapi semua bangsa di dunia, baik bangsa yang maju maupun yang berkembang. Yang namanya masalah itu tidak dihadapi hanya oleh negara yang berkembang saja, tetapi oleh semua negara, baik negara yang kaya, negara yang maju, berkembang, ataupun masih tertinggal. Semuanya pasti memiliki masalahnya masing-masing. Indonesia sudah sejak lama berdampingan dengan lingkungan dan memiliki semangat kekeluargaan dengan lingkungan sosialnya. Karena Indonesia terkenal dengan negara yang menjunjung tinggi sopan santun dan juga adat ketimurannya, maka tidak diragukan lagi jika Indonesia sudah sejak lama hidup berdampingan dengan lingkungan dan memiliki semangat kekeluargaan dengan lingkungan sosialnya, dengan selalu berinteraksi dengan tetangga, berbuat baik dengan sesama. Itu bisa menghindari permasalahan lingkungan dan kependudukan. Nah, masyarakat di dunia pun sudah sejak lama memikirkan masalah lingkungan sejak tanggal 5 Juni tahun 1972 saat diadakannya konferensi PBB di Stockholm yang membahas tentang lingkungan hidup. Nah, dari konferensi tersebut maka tanggal 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Safiratul Maharusoh akan menjelaskan mengenai pendidikan lingkungan dan kependudukan. Nah, sebelum kita membahas mengenai pendidikan lingkungan dan kependudukan, kita harus mengetahui pengertian pendidikan itu seperti apa. Nah, pendidikan itu dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan dalam arti sempit dan pendidikan dalam arti luas. Pendidikan dalam arti sempit ialah suatu proses interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Sedangkan pendidikan dalam arti luas ialah suatu proses interaksi antara manusia sebagai makhluk individu dengan lingkungan alam semesta, lingkungan sosial, dan lingkungan masyarakat ekonomi sosial. Lalu, apa itu pendidikan lingkungan? Pendidikan lingkungan ialah suatu proses untuk membangun populasi manusia di dunia yang sadar dan peduli terhadap lingkungannya dan segala bentuk permasalahannya. Nah, di dalam pendidikan lingkungan terdapat unsur-unsur. Unsur yang pertama adalah biotik yang terdiri atas makhluk hidup seperti hewan, manusia, tumbuhan. Lalu yang kedua abiotik, yakni kebalikan dari biotik. Yang ketiga adalah sosial budaya, yang dimana sosial budaya ini merupakan nilai atau gagasan yang dibentuk oleh masyarakat sendiri. Materi selanjutnya ialah mengenai kependudukan. Kependudukan diambil dari kata penduduk, yakni orang yang bertempat tinggal di suatu daerah tertentu. Nah, di dalam kependudukan juga kita sering menemukan istilah piramida penduduk, kepadatan penduduk, penurunan penduduk, dan juga perpindahan penduduk. Halo, perkenalkan, nama saya Firda Tania Nur Ivani, NIM 1800238. Fungsi pendidikan lingkungan hidup. Dasar filosofis pengajar dengan mengimplementasikan pendekatan lingkungan alam sekitar adalah dari Rousseau dan Pestalozzi. Rousseau mengatakan bahwa kesehatan dan aktivitas fisik adalah faktor utama dalam pendidikan anak-anak. Rousseau percaya bahwa anak harus belajar langsung dari pengalaman sendiri daripada harus mendengarkan dari penjelasan buku. Lingkungan memiliki peran yang penting dalam proses pembelajaran. Pestalozzi dengan konsep homeschoolnya menjadikan lingkungan alam sekitar sebagai objek nyata untuk memberikan pengalaman pertama bagi anak-anak. Kemudian ada poin A, peran sebagai pengelola, bukan penghancur lingkungan.
Sebagian besar manusia belum memahami peran sebagai pengelola lingkungan. Banyak pemahaman keliru yang didapat dari tradisi dan kebiasaan yang diturunkan dari orang tua kepada anak. Sedangkan kondisi lingkungan sudah berbeda dibandingkan saat orang tua masih berusia muda. Diperlukan pemahaman bahwa perubahan lingkungan memerlukan perlakuan yang berbeda terhadap lingkungan. Misalnya, zaman dulu orang dengan mudah mendapatkan kayu bakar jika bahan bakar lain sulit didapat. Tetapi pada zaman sekarang, kayu bakar sudah sulit didapat dan kita harus melestarikan tanaman-tanaman yang masih ada atau pohon-pohon yang masih ada, sehingga kita tidak boleh sembarangan mengambil kayu untuk dijadikan kayu bakar. Selanjutnya, saya Ulan Siti Nur Aini NIM 1800494 akan menjelaskan mengenai peran sebagai penjaga bukan perusak lingkungan. Nah, jadi di sini sebelum kita mengimplementasikan kepada masyarakat atau siswa nanti kita kelak, kita harus menanamkan kepada diri kita untuk sadar akan pentingnya lingkungan hidup untuk kehidupannya. Maka mereka akan menjadi penjaga bukan menjadi perusak demi kepentingan pribadinya, karena mereka sudah sadar akan pentingnya lingkungan. Nah, sebab itulah pendidikan lingkungan dibutuhkan dan harus diberikan kepada anak sejak dini agar mereka mengerti dan kelak tidak merusak lingkungan. Pendidikan lingkungan sangat berpengaruh terhadap kependudukan, di antaranya satu, aspek kognitif. Di aspek kognitif ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman terhadap permasalahan lingkungan kependudukan. Selain itu, meningkatkan daya ingat, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi terhadap kondisi yang terjadi dalam lingkungan sekitarnya. Dan yang kedua ada aspek afektif. Di aspek afektif ini yakni dapat meningkatkan penerimaan, penilaian, pengorganisasian, dan karakteristik kepribadian dalam menata kehidupan dalam keselarasan dengan alam, sehingga adanya persepsi dan kearifan terhadap masalah-masalah di lingkungan hidupnya. Halo, perkenalkan nama saya Yolanda Sawa Putri Pratama, NIM 1806621. Aspek psikomotor. Fungsi pendidikan lingkungan berperan dalam meniru, memanipulasi, dan berinteraksi dengan lingkungan yang ada di sekitar. Misalnya, membiasakan membawa plastik dari rumah untuk membuang sampah pribadi ke dalam tas. Aspek minat. Fungsi dari pendidikan lingkungan terhadap kependudukan yaitu suatu penduduk tumbuh rasa minat dalam dirinya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.